bukti itu banyak sekali dan hampir semuanya positif dalam jawabannya. Jadi podcast ini kan tandingannya adalah seorang pengacara. Jadi saya tidak bisa terlalu banyak merekayasa. Saya beritahukan ini sekarang, tinggal apakah itu salah atau tidak, dan saya berikan buktinya. Dan akhirnya jadi dari pengacara dari Pak Krisnamurti sendiri itu dia mengatakan ya salah, ya sudah banyak sekali kesalahannya. Memang luar biasa, berani sekali membuat kesalahan, tapi kesalahan itu kok dibenarkan gitu. Itu yang saya merasakan sangat aneh. Salah saja kan. Kasus ini kan sudah sering diangkat ya, dan ini juga belum selesai. Nanti masih ada yang berikutnya. Jadi begitu banyak mereka terus saja menggugat, dan begitu aneh gugatan-gugatannya, itu nanti akan saya expose lagi. Jadi nanti hasil akhirnya adalah bahwa Bluebird bodong. Itu coba bayangkan, hartanya ada harta milik PT Bluebird Taxi, tapi hanya dengan mendirikan PT Bluebird semua membayar ke Bluebird. Salah apa enggak? Itu nanti berakhirnya begitu. Saya pikir sudah nggak ada jalan lain lah, mau apa lagi? Coba, saya menghadapi ancaman begitu banyak. Saya menghadapi ancaman nyawa sudah berapa kali. Saya perlihatkan mana pada saat di podcast ini. Itu loh, apakah cukup atau tidak bukti ini untuk menjelaskan bahwa saya memang mau dibunuh. Itu penculikan segala, dan yang melaporkan bukan saya. Yang melapor adalah tim penculik. Sekarang bahkan begitu berani mengutarakan sampai mengatakan ini tim ini namanya tim 14. Nanti kalau saya sudah ditahan, maka dioper ke tim 44 yang terdiri dari aparat. Coba berani itu di depan orang banyak diucapkan seperti itu. Berani mati apa enggak? Itu faktanya. Jadi dan itu sama dengan apa yang dikatakan orang-orang luar. Kalau sudah penculikan, nanti oper ke tim itu, dan ya orang itu hanya akan dimasukkan ke laut. Udah. Oh, itu banyak sekali. Jadi kita lihat saja nanti kalau sudah viral sekali, tiba-tiba tutup. Itu ya buzzer yang dihidupkan. Memang mereka sendiri kan kabarnya juga punya tim buzzer di dalam perusahaan. Media yang cukup lumayan lah. Saya perang kebenaran dengan media yang tidak sehebat media mereka. Sekarang kita lihat apa yang mereka perangi tiap kali. Oh, kehebatan mereka, kehebatan yang banyak bohongnya. Mereka bilang apa? Kecil dia sudah narik bemo. Apa itu? Dia pernah 3 kali mencoba untuk narik pada hari Minggu. Itu sekedar iseng. Itu apakah mereka mencari penghasilan? Enggak ada masuk penghasilan. Itu hanya iseng kan. Terus berapa banyak mereka yang sifatnya tiap kali masuk berita, saya melakukan ini, melakukan apa. Ya apa tekniknya kan nggak jelas. Hanya saya memanage dengan baik. Itu ya apa sih artinya? Buktikan dong, caranya bagaimana? Ngerti nggak mereka caranya? Mereka akan nggak gitu mengenal masalah sistem manajemen. Hanya waktu itu saya buktikan begini. Ada nggak perusahaan di antara sekian banyak perusahaan yang bisa besar tanpa kehadiran saya? Nggak ada. Sekarang mereka bikin sendiri tanpa saya. Apakah berkembang atau tidak? Tidak ada yang berkembang. Mereka dari bidang taksi kan juga dulu terkenal dengan taksi pusaka. Taksi pusaka itu bikinan mereka, tapi masih mengambil order dari PT Bluebird Taxi. Cuma apakah itu berkembang? Sekarang sudah nggak ada kok. Jadi mereka sudah dengan fasilitas masih tidak bisa mengangkat suatu perusahaan untuk jadi besar. Itu perusahaan pribadi mereka. Belum perusahaan, ada banyak PT, mulai dari PT Tuna Indonesia, PT Sigler juga yang tidak berkembang. Akhirnya ada Jadiko, banyak sekali perusahaan.
Ya nggak banyak sekali, 6 sih ada. Jadi saya tanda tanya apa kemampuan mereka dalam mengelola. Nih, mereka bilang saya kurang bekerja. Sekarang gini, kalau misalnya saya kurang bekerja, saksinya siapa? Mereka hanya ada satu saksi. Padahal anak buah diambil sebagai saksi, anak buahnya saja nggak mau bicara. Saya ambil saksi-saksi mantan anak buah, semua mengatakan saya bekerja. Sekarang buatkan suatu bantahan. Kok nggak bisa pada mereka sebagai orang yang berkuasa? Bisanya cuma, oh saya mau membunuh banyak orang. Sekarang apa buktinya? Polisi saja tidak mau melanjutkan perkaranya. Karena perkara rekayasanya keterlaluan anehnya. Mereka sediakan saksi 4 orang. Saksinya ditanya, kan mereka menyaksikan semuanya. Saksi satu dengan yang lain jawabannya berbeda. Bagaimana? Itu namanya kebenaran atau ketidakbenaran. Dan polisi sudah benar sekali di mata saya. Karena saksi ini semuanya satu dengan yang lain menyaksikan betul, tapi memberikan jawaban yang berbeda satu dengan yang lain, maka polisi tidak mau melanjutkan. Sekarang kita lihat, kadang-kadang saya juga super kecewa terhadap hukum yang berjalan. Tapi kita lihat ya bahwa kenapa saya juga mencoba menganalisa, saya masuk kelompok mana sih kok sampai tidak bisa menang. Tidak di semua, bahkan saham bisa diambil kembali hanya karena saya lepas dari jabatan. Jabatan dan saham itu berbeda, kok bisa diambil? Terus nanti rapat RUPS menghilangkan saham saya. RUPS itu ada syaratnya. Syaratnya di atas jumlah tertentu, ini di bawah tetap aja diterima, tetap saja hilang, terus harus bayar, nggak pakai bayar pun diterima. Dia bilang gini, salah satu persyaratan bayar, dan kita sudah membayar. Bayarnya mana? 2 tahun sebelum kejadian saya sudah membayar. Kok bisa ya meramal sebelumnya? Dan apakah buktinya dari saya bahwa saya mengundurkan diri atau minta keluar dari perusahaan? Kan nggak ada juga. Kok nggak pakai bukti apa-apa bisa? Jadi terlucu. Jadi kejadiannya begini, mereka mengatakan bagaimana mungkin ini sahamnya sudah saham saya, saya sudah bayar, sudah apa? Mana bukti? Dikeluarkan bukti. Ini loh bukti bahwa anak dia membayar ke anak saya, dan tidak ditulis untuk keperluan apa. Kejadiannya 2 tahun sebelum saya menyatakan mengundurkan diri sebagai pengurus. Tapi dianggap itu 2 tahun yang lalu itu mengundurkan diri sebagai pemegang saham. Bagaimana, apa hubungannya? Dan gak ada tulisan lagi untuk keperluan apa. Jadi, tapi kok bisa menang? Itu kadang-kadang saya juga betul-betul heran. Terakhir ada juga, jadi kalau masalah Bluebird ini diambil dan untuk jadi jurisprudensi, itu tambah kacau negara ini. Contohnya, ada mereka bikin rapat umum pemegang saham. Rapat umum pemegang sahamnya diikuti oleh 28,3%. Itu sudah tidak memenuhi persyaratan, tapi tetap berjalan. Yang lucunya, setelah itu mereka bikin penyesuaian pemegang saham. Pemegang saham itu ditentukan siapa? Para pemegang saham, ada nggak buktinya? Misalnya kalau beralih, ada nggak bukti pengalihan dalam bentuk akte? Ada nggak bukti bayar? Tapi mereka menulis dari yang ikut nih. Jadi bukan para pemegang saham, dari pemegang saham yang ikut 100% setuju. Akhirnya, dan karena itu kita merubah susunan pemegang saham. Jadi seandainya 10% pemegang saham ikut dan 10% itu mengatakan saya setuju dirubah sahamnya, maka saham dirubah. Jadi
gampang gitu mengambil harta orang. Tapi bukan hanya itu, tapi yang saya anggap keterlaluan, sudah harta diambil, nyawa juga mau diambil. Banyak kejanggalan sekali, Bu. Bagaimana? Banyak, sangat-sangat banyak kejanggalan. Oh banyak, dan yang saya buktikan itu jelas ada. Yang tidak ada buktikan juga cukup banyak. Bu, bagaimana tanggapan Ibu mengenai salah satu podcast besar yang tidak berani men-speak up kasus Ibu, yang mana padahal kita sudah sempat mengkomunikasikan gitu ya Bu, justru menolaknya pun tidak memberikan secara detail apa alasannya. Ya, jadi kalau dilihat dari segi podcast, memang ada yang berani, ada yang tidak berani. Banyak tidak berani. Bahkan jangankan podcast, pengacara saja ada yang mengatakan saya tidak berani lawan Bluebird. Kenapa? Mereka kejam. Bagaimana? Tapi ini saya juga nggak bisa membuktikan ya. Tapi orangnya ada. Tapi memang lihat sendiri kan dari podcast ada yang nggak mau. Jadi memang kenyataannya itu terjadi juga kan, sampai pengacara dibunuh. Itu sudah ya, pengacara dibunuh, lalu media juga ada wartawan yang dibunuh. Jadi memang kalau dilihat, kalau sudah menyangkut uang itu luar biasa kejamnya. Dan saya menilai, dan saya jadi mencoba untuk mengelompokkannya. Mengelompokkan itu dari golongan rendah, golongan menengah, dan golongan atas. Sekarang kalau golongan atas, kalau menengah, ya kalau dia berkaitan dengan orang yang mampu, kalahlah. Golongan menengah sepertinya menang uang, siapa yang punya uang banyak. Kalau golongan lebih tinggi, mau bayar, mau dengan kekuatan apa ya, kekuatan yang tinggi, itu tetap tidak bisa menang. Jadi ada kelompok yang kebal betul-betul. Ya saya anggap termasuk Bluebird ini.